Sebentar lagi pemilihan presiden dan aku punya rencana. Rencana apa? Cepat katakan kepadaku. Mencalonkan Grandong. Hah? Aku tidak setuju. Yang pertama, jadi pemimpin itu tidaklah mudah, tanggung jawabnya besar sekali. Jika sampai menyelewengkan kepercayaan, mungkin dosanya tidak akan pernah terampuni. Ya jangan sampai nyeleweng, Mak Lampir. Itu berat sekali, karena setelah Grandong jadi pemimpin, maka setan-setan akan berbisik di hati Grandong, mengiming-imingi dengan berbagai gelimangan harta. Dan setelah Grandong terlena dan tergoda, disitulah Grandong akan mulai menghalalkan segala cara untuk memperkaya dirinya. Tidak peduli walaupun rakyatnya menderita, yang penting Grandong bisa kaya. Tapi kalau calon pemimpin yang lain, aku yakin tidak seperti itu. Karena mereka semua sudah punya iman-iman yang kuat. Sedangkan kalau Grandong sama sekali aku tidak yakin. Di saat dia jadi pemimpin, dia pasti akan menyeleweng. Karena aku tahu iman Grandong itu baru saencrit. Dan itu sudah terbukti dari tingkah lakunya setiap hari. Ngomongnya selalu mencela-mencela. Sekarang bilang tobat main slot, tapi besoknya sudah deposit lagi. Kalau dia sampai jadi presiden, aku takutnya uang negara dipakai buat kepentingan sendiri dan ujung-ujungnya buat deposit. Nenek payah malah buka kartu Grandong. Grandong, jadi pemimpin itu tidak mudah. Nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban di sana. Iya, kalau kamu jujur, kalau tidak, disiksa. Pantatmu akan digodok, dikasih garam, dikasih roiko, dan disuntuk dengan besi yang panas. Dan setelah pantatmu matang, maka pantatmu akan dijadikan umpan. Ternak lele di jalan yang sedang viral itu. Grandong cucuku, mulai sekarang kamu jangan main slot lagi ya, harus berhenti. Oh iya Nek, Grandong janji akan berhenti. Nyapres, 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 nyapres. Tunggu Ki. Ada apa? Kalian ngagetin saja. Mak Lampir Ki. Ada apa dengan Mak Lampir? Grandong mau nyapres Ki. Dia didukung Aji Basa Pamungkas Ki. Iya benar Ki, Grandong nyalon. Nanti kalau Grandong menang, Aki kalah dong. Grandong kan? Tidak akan. Pasti aku yang akan menang, bukan si kutu kupret itu. Sudah tidak penting. Tunggu Ki, tunggu. Aki yakin menang? Kalau itu pasti. Masyarakat pasti akan memilihku, tidak akan memilih si Grandong yang jelek itu. Makanya kalian pilih saya, nanti tak kasih sembako. Mantap kan? Iya Ki, mantap sekali. Kami berdua pasti pilih Aki. Kurang ajar kau kalah gondang. Sekarang belum waktunya kampanye. Kalau nyapres itu yang benar, jangan curang. Bau apa sih ini? Grandong, tadi kamu sudah mandi belum? Baunya menyengat sekali. Bau apa ya? Ini bau keringatmu, Grandong. Sepertinya iya, Nek. Kamu licik kalah gondang. Kampanye belum waktunya. Bagi-bagi sembako pula biar mereka memilihmu. Kalau begitu besok jangan bagi sembako kita, Nek. Duit saja, Nek. Duit gondulmu. Beras saja tidak punya. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu memilih Kala Gondang menjadi presiden. Nek, Kala Gondang sudah kampanye, Nek. Bagaimana ini? Aku yakin tidak akan ada yang memilihnya. Aku yakin rakyat akan sejahtera dan bahagia selama-lamanya. Akan memberantas kemiskinan dan pengangguran. Alah, biasa sebelum jadi pasti tebar pesona. Bagaimana kalau kita juga kampanye seperti Kala Gondang, Nek? Biar mereka memilih Grandong. Kalian harus ingat, pada saat pilihan nanti, coblos cucuku Grandong, jangan yang lain. Lupakan yang lain.
Jika kalian semua ingin bahagia, makmur dan sentosa, maka jangan coblos yang lain. Baik, Guru. Oh, bagaimana, Nek? Lancar kampanyenya? Kalau sama nenek, semua pasti beres. Apa Grandong bisa menang, Nek? Harus menang. Tapi saingannya banyak, Nek. Ada 100 calon. Mereka semua orang hebat. Bahkan ada si buta dari gua hantu. Kamu jangan khawatir. Supaya kamu menang, nenek akan ajak kamu makan yang enak. Karena makanan ini bisa membuat rasa percaya dirimu lebih kuat. Dan rasa semangatmu bisa lebih. Aku yakin menang jagoku. Belum tentu, bisa saja kalah. Aku yakin sekali menurut kata hatiku, si buta dari gua hantu yang akan menang. Memang calonnya ada berapa sih? Kalau nggak salah, 100 orang. Aku tetap pada pendirianku. Aku tetap pilih Kalagondang. Aku tidak peduli denganmu. Baiklah kalau itu maumu. Cukup sampai di sini. Mulai saat ini kita musuh. Baiklah kalau kamu tidak mau satu pilihan denganku. Kita bukan teman. Ingat, mulai saat ini aku tidak mau membantumu. Ada apa, Santa? Mereka semua taburan. Cuma gara-gara pilihan mereka beda. Harusnya jangan seperti itu. Berkelahi cuma gara-gara beda pilihan. Aku juga tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Aku yakin di balik keributan itu pasti ada provokatornya. Makanya kita harus cerdas. Karena yang menentukan nasib kita bukanlah presiden atau siapapun. Walaupun yang menang itu adalah pilihanmu. Jika kita tetap malas. Walau sampai kapanpun, hidupnya akan tetap begitu-begitu saja. Kita susun rencana Grandong. Rencana apa, Nek? Kamu curi sandal warga itu. Untuk apa? Kita buat mereka bingung sandal Grandong. Kenapa harus sandal sih, Nek? Ngisin-ngisini. Bodoh. Di saat mereka bingung karena sandal langka, lalu kita beri bantuan kepada mereka. Bantuan sandal tidak begitu mahal. Tapi dengan cara seperti itu mereka akan memilihmu. Karena mereka akan menganggap kita calon pemimpin yang suka membantu. Kamu sudah mengerti maksud nenek Grandong? Mengerti, Nek. Masjid mana lagi sasaran kita, Nek? Pokoknya kita cari, jangan pernah putus asa. Lihat Grandong, itu ada masjid besar. Iya, Nek. Ini dia sasaran kita. Tapi sandalnya sedikit, Nek. Sekarang mana ada di masjid yang ramai sandalnya. Orang-orang pada malas pergi ke masjid selain Idul Fitri dan Idul Adha saja. 99,9% manusia sekarang itu sudah menjadi manusia seluler. Mereka semua sudah tercandu-candu dengan ponselnya. Banyak yang lupa kalau mereka punya kewajiban kepada Sang Maha Pencipta. Terus kalau yang ke masjid sedikit, berarti pendapatan sandal kita sedikit, Nek. Tidak apa-apa. Sedikit demi sedikit lama-lama juga menjadi bukit. Tunggu apa lagi? Mumpung mereka lagi pada sholat Grandong. Benar, Nek. Kita sapu bersih sandal-sandal itu lalu kita bawa pulang Grandong. Ayo, Nek, sikat.
Setiap pulang dari masjid pasti pulangnya nyeker. Iya, siapa sih yang ngambil? Sudahlah, lebih baik sandal kita hilang di masjid daripada sandal kita tidak pernah ke masjid. Oh iya juga ya. kata Kiai. Apalah artinya sebuah sandal jika dibandingkan dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita yang tidak terhitung nilainya. Benarkah yang kamu sampaikan? Benar, Gusti. Ternyata pencuri sandal itu adalah mak lampir dan Grandong. Tunggu. Aku yakin ini pasti bagian dari siasat mak lampir. Warga sekarang bingung cari sandal, tapi tiba-tiba mak lampir membagi-bagikan sandal Gusti Prabu. Ini seperti dulu kasus minyak goreng. Yang tiba-tiba datang, lalu kemudian hilang. Ampun Gusti Prabu, kemarin para pendekar sakti seperti Wiro Sableng, Jaka Sembung, Jackie Chan, dan pendekar lainnya akan bersatu menangkap pencuri sandal itu Gusti Prabu. Bagus, dengan begitu mereka pasti akan memilihku. Cepat kembalikan sandalku. Aku tahu gurumu mak lampir yang mencurinya. Bertobatlah. Lawing. Rawing, akan kukembalikan sandalmu, tapi kamu harus pilih Grandong. Daripada aku harus milih Grandong, lebih baik aku golput. Setelah nanti Grandong terpilih jadi presiden, maka jalan di sini kita aspal. Tapi aspal yang tipis saja, karena kalau awet nanti aku tidak dapat proyek lagi. Bila perlu aspalnya setipis mungkin, karena semakin cepat jalan itu rusak, semakin banyak aku akan dapat proyek. Tinggal satu lagi, Nek. Dari sini masih kosong. Tempat itu memang harus dikosongkan. Kenapa? Karena di daerah itu tidak ada yang mau memilih Grandong. Makanya sengaja jalan itu tidak akan aku aspal. Biar mereka semua tahu rasa. Mengerti? Siasat yang sangat hebat sekali, Guru. Pasti. Kenapa sampai ketahuan? Berantakan semuanya. Sebentar lagi mereka pasti akan mentorigasiku. Menginterogasi, Guru? Yang benar itu interogasi. Diam! Mau interogasi, mau terong terasi, itu terserah aku. Gara-gara kecerobohan kalian semua rencanaku jadi berantakan. Kenapa sandal ini bisa ada sama mereka? Percayalah bukan aku. Kalau sandal ini bukan aku yang mengambilnya. Tapi itu sudah ada buktinya. Dan sandal itu ditemukan tepat di belakang rumah kamu. Aku tidak menyangka ternyata pencuri sandal selama ini adalah mak lampir. Pantas saja selama ini aku selalu kehilangan sandal. Ternyata kamu biang kerok. Berarti dia yang mencuri sandalku. Masih belum mengaku? Apa perlu kami lakukan dengan cara kekerasan? Hak orang lain saja kamu tega mengambilnya. Begitu mau jadi pemimpin? Bagaimana nasib bangsa ini kalau pemimpinnya saja tega mengambil hak orang lain? Dengar-dengar Grandong mau nyapres. Tapi kelakuanmu begini. Sendal butut saja dipermasalahkan. Sudah berapa sendal yang kamu ambil? Sekarang juga cepat kembalikan. Sebaiknya kita apakan dia? Kalian semua itu salah paham. Yang mengambilnya bukan aku. Apalagi sandal butut seperti ini. Cobalah lihat bentuknya. Mana mungkin orang sekeren aku mencuri sandal yang sudah blutuk seperti itu. Pikir pakai akal sehat kalian. Teacher, it's so strong. What is it? Diam kamu Jackie Chan. Jika kalian semua tidak percaya, kalian boleh tanyakan kepada Rahul. Maaf, aku tidak tahu.
Kalau begitu tanyakan kepada Roma, karena waktu itu kita sedang makan berdua. Aku tidak pernah makan berdua denganmu. Ih. Aku sebel sama kalian semua. Kenapa bisa ada di sini? Dasar sutradara edan. Ih. Sudah, jangan tarik-tarik, sakit. Sudah, diam, ikut aku. Nanti kulitku lecet. Ih, sakit. Semua berantakan gara-gara kamu. Aduh. Mak Lampir ketahuan nyolong sendal. Dan akhirnya Grandong tidak terpilih menjadi presiden.